Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mendokumentasikan atau mempresentasikan ya hasil website pertama saya. Ya walaupun masih dasar ya, tapi ya alhamdulillah udah jadi ya. Sebenarnya ini adalah project dari ujian akhir sekolah saya, UAS 2 minggu yang lalu tepatnya. Saya itu disuruh untuk membuat website sederhana yang mencakup CRUD, create atau membuat data, read atau melihat data, update data, serta delete data ya. Delete data serta ditambahkan itu live searching ya, tambahkan live searching. Oke, ini sebenarnya udah jadi waktu UAS itu, tapi masih belum sempurna lah ya, masih banyak yang error atau belum responsif juga. Kemudian ini saya udah membuat, coba ya, walaupun belum sempurna juga sih, tapi insya Allah udah jadi. Ini PHP-nya, JavaScript-nya ini, gambarnya ini, kemudian CSS serta cek. Oke, waktu itu disuruh ngumpulin bentuknya itu kan ya, juga pakai database ya, karena kan ada CRUD, create, read, update, delete, sehingga saya mainkan CRUD. Aku waktu itu menggunakan PHP MyAdmin, MySQL, tapi alhamdulillah saya setelah itu coba untuk upload ini ke dalam Infinity free hosting ya, walaupun gratis ya, tapi alhamdulillah udah aku masukin ke sini melalui TCP, yaitu FileZilla ini. Dari sini aku masukkan ke sini. Ini nantinya masuk ke file manager dari tadi Infinity Free, sehingga aku udah bisa mencoba online-nya ya nih. Coba ya, aku coba online simple programming appz.com. Oh, salah. Kurang. Nah, ini walaupun masih sederhana sih ya, tapi udah aku coba buat responsif, kemudian sesuai dengan ini, biar bisa besar keinginan dosen. Ini supermarket, sini masuknya. Oke, ini udah aku pasang footer, kemudian kita login. Loginnya ini kan ini masuk, kita latihan responsifnya bisa gini kan, supermarket masuk. Nah, tampilannya begini. Nah, lewat HP. Kemudian kita menu login. Nah, gini. Kemudian kalau kita buat responsif itu begini. Nah,
awal ya, ini menu login. Kalau misalkan kita belum punya akun bisa di sini. Oke, ini create an akun, nanti masukkan email, create username, create user ID. Terus aku juga coba pakai error handlingnya. Error handling kalau misalkan kita ingin membuat akun ya, akun kalau misalkan kita membuat pertama itu error handling untuk email kalau misalkan kita asal-asalan, misalkan ini nanti nggak kedetek. Misalkan ini harus user ID-nya 9 2K45679. Coba sinyalnya mana? Sama. Nah, user ID atau email tadi. Oh, digunakan. Oh, ID-nya tadi. Aduh, udah. Coba ke yang lain. Sorry. Misalkan Postgres. Ini pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, alamat email tidak ditemukan. Karena harusnya itu programku aku pakai di sini kata word satu atau lebih, kemudian pakai add, kemudian misalkan ini Gmail titik dulu pakai yang enggak nih, programku error handlingnya itu kata kemudian add kemudian kata lagi, username terserah bisa Postgres atau Yuka. Kemudian user ID-nya misalkan yang tadi kan udah sama itu error handlingnya begitu, misalkan aku buat lagi, misalkan cuma 3, nanti 4 ya, ini pasti nanti error. User ID harus sedikit, itu error handlingnya. Udah kayaknya itu ada aja. Oh, sama satu lagi, kalau misalkan ini misalkan cuman huruf A ya, huruf A misalkan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini jumlahnya 9 tapi ada karakter A, kita coba enter. Gagal di user ID harus berupa angka, jadi mudah. Aku pakai error handling angka, kemudian huruf ya, terus ininya email itu udah, kalau salah atau kalau misalnya emailnya udah ada di dalam database, misalkan coba aku pakai emailku yang ada di sana, coba ada ya, coba kayaknya ini. Coba, oh berhasil dibuat, berarti salah. Coba ya, soalnya aku lupa buat di sini lagi. Coba pakai email yang tadi, coba ya pakai email yang tadi ya, prasetya@gmail.com. Oke, 2K45679. User ID atau email tadi digunakan, jadi yang Prasetya tadi. Oke, setelah itu kita coba login ya, login di sini. Bentar cek login di sini, misalkan kita pakai akun baca, ayo ke ya Prasetya. Oke, makin berhasil. Kita masuk ke menu utama ya. Ini masih sangat-sangat sederhana, masih berupa logo, masih berupa logo. Ini belum banyak lah, ada animasi juga. Kemudian ini home, tampilan home. Kemudian ini data itemnya home tadi kita coba responsifkan dulu, responsif. Oke, nah ini nanti setelah kira-kira berapa ya,
600 pixel ini berubah menjadi hamburger mana ya, ini klik. Nah, ini pakai animasi juga. Kemudian oke, kita masuk ke data item ini misalkan ini kan prinsipnya kan saya saat ini membuat database tentang supermarket, namanya itu sini masuklah. Nah, itu maksudnya di sini menyimpan data-data yang ada di tersebut, ada di toko tersebut, sehingga kita mudah dalam mengelola. Misalkan ini tadi menggunakan ini baik ini merepresentasikan yang tadi ya, read data itu. Ini baik ini read data. Jadi kita itu membaca ya, bisa membaca data itu menggunakan data item ini. Coba kita lakukan minimize, perkecil. Nah, berubah. Nah, berubah. Jadi nanti tampilannya gini. Kita atur. Nah, ini kan tadi misalkan ya, nanti kan namanya ada add data ya. Add data itu tambahkan data. CRUD, C itu create data 25 kan datanya di database. Kemudian kita coba menambahkan data, yaitu di bagian sini, add item. Kita bisa klik, ya animasinya bisa klik gitu. Add item ini nanti banyak error handlingnya ya. Error handlingnya itu nanti peraturan pertama itu kode barang harus unik, yaitu cuman satu itu untuk satu barang. Jadi nanti nggak boleh misalkan dua barang itu dengan kode barang yang sama. Nggak boleh nama barang misalkan ini sama ini itu kode barangnya AR 8524, itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan AR ini sama D ini memiliki nama yang sama, mungkin boleh, tapi nggak ada biasanya. Ini unik untuk pembeda semuanya. Jadi nanti error handlingnya itu pertama cuman ini untuk kode barang itu harus 6 digit, kemudian 6 digit, kemudian nggak boleh ada kode yang sama di database. Coba kita masukkan ini data R ini, coba kita tambahkan lagi ini, kemudian barangnya terserah ini barang, harganya. Untuk harga nanti error handlingnya itu kita gunakan cuma angka, jadi selain angka itu error atau gagal. Masukkan 20.000, stok barangnya misalkan ini, coba gagal menambah barang, kode barang telah digunakan. Oke, itu error handlingnya. Yang kedua itu error handlingnya kalau kode barangnya cuman salah digit, maksudnya itu barang ini. Untuk error handling kosong itu sudah gunakan dari HTML, langsung formnya itu aku buat required, sehingga kalau dari sini kita klik enter harus please fill out this field. Ini sudah barangnya, misalkan ini barang, kemudian enter lagi, harga barangnya 40.000, stok barangnya 234 lagi. Nah, oke, ini gagal, kode harus 6 digit ya, ini oke. Kemudian misalkan 6 digit SE 1198, nama barangnya pas PS4 apalah, PS4. Kemudian harga barangnya misalkan kalau kita isikan 20.000, tapi ada karakter A, coba kita enter lagi, stok barangnya juga sama. Gagal ya, harus berisi angka. Kemudian sama lagi ini misalkan ini, coba barang, harga barangnya kita 12.000, tapi ini stok barangnya oke, juga salah, stok 12.000. Oke, itulah
Itu contoh error handling P1221, misalkan ini PS4 Ultimate, apalah namanya nggak tahu, PS4 Ultimate ibaratkan ya, barangnya misalkan 34.000, barangnya namanya nah kita simpan. Nah, berhasil ditambahkan ya. Oke, kembali lagi. Terus kemudian kita lihat di data item atau read. Nah, ini nanti ya menambah satu ya, tadi 25 sekarang 26. Ini PS4 Ultimate 34.212 stok barangnya. Kemudian data nanti kita coba responsif kan ya. Responsif. Nah, ini tampilannya. Kode barang di sini. Oke. Kemudian setelah kita dapat menambahkan, kita create data, kemudian read data. Nah, ini edit data. Edit itu nanti aku prinsipnya ada aksinya yaitu update dan delete. Nah, ini update serta delete data. Ini kan tadi 26 ya. 26 itu kita bisa misalkan ini kita edit, update dulu lah, update. Ini kan totalnya 26 ya. Kita update misalkan ya ada yang salah. Misalkan bukan PS4. Ini PS3 over action coba. Misalkan ini harganya menjadi 55.500. Stok barangnya menjadi berkurang 150. Kita misalkan pertama itu kita cancel dulu. Ini tombol untuk cancel, nanti ini clear awal menjadi awal. Jadi awal, kalau kembali ini kita kembali ke mana tadi. Kalau ubah itu kita masuk ke proses namanya proses ubah. Kemudian error handlingnya itu ini aku buat nggak bisa diedit, jadi nggak bisa. Kemudian ini bisa, dan ini bisa. Terus sama seperti waktu create data, tambah data itu kita nggak boleh pakai A. Kalau diubah nanti error. Kemudian kembalinya ke sini. Misalkan gagal, update dulu lagi. Kalau ini misalkan kita A, ini juga error. Oke, stok harus yang enggak. Kita coba update PS4. Misalkan PS4, PS5 langsung. Overtime. Apalah namanya nggak tahu. Kita coba 30.000 atau ini 215, 250, 250. Kita ubah, berhasil harusnya. Berhasil. Data berhasil diupdate ya. Oh iya, tadi kita coba responsif dulu ya. Oh, ini udah berubah ya, 250, 30.000, PS5 overtime. Kita coba responsifnya, kita perkecil. Ini nanti tampilan mobile, ini tablet. Nah, ini tampilan mobile. Oke, sebenarnya ada sih ini tampilan mobile tuh kalau kita inspect. Nah, ini tampilan mobile. Nah, tampilan mobile itu saya pakai Xiaomi. Aku buat sendiri lagi. Ini tampilan dari HP ku, Xiaomi Redmi 4X. Gini. Oke. Ini nanti ubah, cancel kembali. Kita kembali. Ini tampilannya kalau kita pakai tampilan Xiaomi Redmi X, kemudian Galaxy Fold. Banyak banget. Update, delete. Tadi kita kembali ke menu awal aja. Nah, ini ya. Ini nanti kan tadi kan 26 nih. Kemudian kita coba untuk membuat apa namanya? Bukan buat sih, kita coba delete ya, delete. Kita coba delete. Ini kan tadi semula 26. Kita coba delete satu, harusnya nanti data berhasil sama menjadi 25 ya datanya. Ini aku udah
atur untuk apakah Anda yakin ini menghapus, kemudian ini aku ambil nama dari nama barang. Jadi kalau misalkan web browser online delete, apakah Anda yakin menghapus web browser online. Nah, kita coba hapus untuk paste 5 overtime. Oke. Nah, data berhasil dihapus, kemudian di sini 25, kemudian di data item kita juga lihat 25 ya, 25. Jadi berhasil dihapus itu. Kemudian ini yang terakhir tadi fungsi live search yang diinginkan oleh si dosen, Pak dosen. Kita sebenarnya ada dua pilihan ya tadi. Sebenarnya ada masukan, maksudnya itu saran, seperti kalau kita searching di Google itu, misalkan enggak ada. Ini kemudian saran, kemudian yang satunya lagi itu live search ya. Misalkan kalau kita nggak tahu nih, kita mau cari PA ya, PA. Nah, ini nanti berubah. Yang aku edit itu kita dari kode barang, nama barang, harga barang, stok barang itu kita bisa cari di sini. Jadi kalau misalkan kita coba mencari stok barang yang 234, coba ada nggak? Nah, ada. Yang penting antara 1, 2, 3, 4 ini mengandung kata 234. Ini, nah ini 234, kemudian ini 234. Kemudian kita misalkan PS, coba PS. Enggak ada. Kita coba cari misalkan ini ya. PS 4232. PS 4232. PS 4232. Ini kalau harga barang itu 30.000 coba. 30.000 nah harga barang. Oke, itu untuk pencarian ya, live search-nya kalau kita misalkan minimize. Oke, tadi sama seperti. Tapi kalau misalkan minimize ini di program saya masih belum live search ya, belum ada live search. Jadi saya belum tahu saat ini kenapa bisa begitu. Udah aku pakai cek tapi masih belum bisa. Jadi misalkan pasta ya belum ada, harus diantar baru muncul. Tapi kalau dari sini tadi kita pakai pasta P A S T live langsung nggak tanpa enter, itu pasta. Udah, kemudian ini saya pakai sedikit help about us, tentangku, ini kepastian NIM kelas mata kuliah. Oke, kalau aku coba responsifkan gini, jadi gini ya, aku buat atas bawah, ini aku buat spasi, harusnya ada satu ya, ini jaraknya sama ya. Ini aku coba hilangkan visibility hidden. Kalau visibility hidden, ini coba aku hilangkan. Kemudian ini lagi itu kredit, saya nggak tahu isinya apa, tapi ya penting saya isikan aja lah. Mungkin ini latar belakang pembuatan web ini ya, sederhanain ini. Oke, kemudian kita logout itu kita masuk ke terakhir itu thanks for visiting the most excellent website in the world. Ya, semoga bisa menjadi developer web dan sebagainya lah. Oke, itu error handling. Kemudian satu lagi itu yang saya ingin coba itu session ya. Kalau di dalam PHP itu kan kadang kita memerlukan session ya. Misalkan kita session itu, misalkan nih, kan dari misalkan aku login dulu lah. Login itu kan kita misalkan mau
masuk itu kita memerlukan session. Ibaratkan kalau kita masuk ke rumah itu kita memerlukan kunci. Nah, kunci itu di sini dinamakan session ya. Kalau tanpa session kita tidak bisa masuk. Coba misalkan ini kan tadi Yoga Prasetya 1 2 3 1 makin coba. Nah ini ya, ini kan misalkan kita masuk ke data item. Ini ya, kita data item, misalkan data item itu misalkan tools ini tuh apa namanya, kamar ya, misalkan di dalam rumah itu ini kamar-kamar lah. Nah kita misalkan masuk ke sini ya, ke sini. Nah ini kan ada link nih, ada link, misalkan kita copy nih, kita copy, terus kita ini keluar, misalkan keluarkan itu, misalkan kalau keluar kan kita itu menghapus session ya, menghapus session atau memberikan kuncinya kepada yang punya rumah. Kita keluar, nah, otomatis kan kita nggak pegang session ya, nggak pegang session. Oke, nggak pegang session ya, terus kita coba masuk tanpa kunci. Misalkan kita sini paste, enter, coba ya. Nah, maaf, login terlebih dahulu. Nah, dengan login itu kan kita enter itu mendapatkan apa namanya, session atau kunci. Nah, kemudian diarahkan di sini. Oke. Jadi gitu, misalkan kalau kita misalkan lihat edit data ya, edit item page. Ini juga, atau kalau enggak tadi yang home, yang logo tadi page, login terlebih dahulu. Jadi apa-apa harus login dulu. Dengan login ini kita misalkan Yoga ya, sini kita misalkan satu. Nah, dengan kita menaruh login di sini, klik login, itu kita mengset ya kunci untuk masuk ke semua kamar-kamar ini. Oke, itu kita bisa masuk sini. Atau kalau begitu kita bisa masuk ke edit item. Nah, masuk ke sini. Kemudian bisa sini about us. Nah, setelah kita logout atau keluar dari rumah, kita kasihkan tuh kunci, misalkan tempatnya kita punya tuh kunci, kita logout. Nah, kita masuk lagi tuh, coba item page, misalkan edit item page. Oke, nah ini disebut session ya, session. Nah, satu lagi itu kalau misalkan kita mencoba ini, kalau kita misalkan coba login, wah salah ya. Kita ingin mencoba ini kan kita home ya, kita cobakan kembali lagi, kembali. Nah, ingin kembali lah misalnya, atau kepencet. Nah, kalau kita ingin ke sana lagi, kembali ke sana lagi, kita tadi kan bisa masuk, kemudian kita ingin keluar, masuk lagi tanpa enter ini ya. Itu aku udah apa namanya, atur biar kalau aku redo itu nggak bisa. Nah, login terlebih dahulu. Jadi nanti ini kita harus login 1 2 3 1 2 3 1 2 3, login, enter. Ini juga ya, ini juga misalkan aku logout ya, logout nih. Nah, dengan logout itu kita menghapus session ya. Kalau aku kembali lagi ke sini, kembali ke alamat tadi, itu nggak bisa login terlebih dahulu. Nah, gitu. Ini udah create-nya, punya akun. Kalau kita masuk ke end page yang tadi akhir bagian, coba aku lupa, tapi harusnya ini nggak bisa. End page nya nggak bisa. Oke. Oke, itu untuk percobaan apa namanya, website sederhana ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk apa namanya, nah, kodenya itu coba bentar, saya buka. Ini tadi filezilla-nya ini tadi, untuk kodenya kita close, pakai.
kemudian kita open folder. Bentar, mohon maaf, open folder. Oke, karena aku pakai exam itu letaknya di OS exam, kemudian htdocs untuk menyimpan seluruh file. Karena aku buka folder ini, aku pakai website UAS Remake ini ya, UAS Remake, masuk. Oke, ini ya. Ini buat pertama itu tampilan utama ya. Utama itu aku pakai homepage. Kemudian aku buat sendiri. Pertama kali itu buat ini dulu lah, tampilan awal, tapi belum ada ini. Jadi aku buat tampilan dimana semua itu bentuknya sama. Aku pakai ini. Aku pakai yang navbar ini sama yang sini masuk. Ini footer ya, sini masuk. Jadi press MT. Oke, itu aku buat sini. Ini dari atas. Nanti koneksinya. Ini koneksi. Ini koneksi untuk ke arah. Kalau ini aku masih koneksi ke database, ke localhost, bukan ya, online beda lagi. Ini koneksinya, panggil koneksi, kemudian aku buat ini navbarnya aku samain. Kemudian ini bagian edit itu aku pakai comment, ini comment ini. Nah, jadi untuk seluruh page itu yang berbeda itu yang hanya ada di bagian edit ini. Selanjutnya itu sama semua. Yang paling kompleks itu item itu. Nah, ini juga sama. Ini terus ini bagian edit start, bagian edit. Nah, ini juga sama. Mungkin yang beda itu atasnya yang PHP. Ini aku gunakan PHP karena ya mungkin website itu banyak pakai PHP yang dalamnya bisa HTML. Kemudian ini linknya STS style CSS. Aku juga pakai ini JavaScript ya. Ini JavaScript itu untuk semuanya itu aku pakai waktu responsif ini ya. Ketika pencet ini maka munculkan menu ini, klik close lagi. Itu pakai JavaScript. Kalau search itu pakai live searching yang diedit ini. Nah, ini juga pakai JavaScript. Misalkan pasta gigi, yang sering pasta gigi Max, itu JavaScript. Oke, itu kemudian ini outer datanya JavaScript-nya. Ini script all itu yang semua. Ini jika misalkan ini ya slide ya, jika klik nanti tambahkan slide. Dengan slide itu kita ada CSS yang fungsinya itu menampilkan tadi menu-menu tadi. Kemudian toggle itu hidup mati ya, jadi nanti kalau satu klik tambahkan slide, lagi hilangkan, klik tambahkan, klik hilangkan, jadinya nanti seperti ini yang tadi, klik tambahkan, klik hilangkan, tambah hilang, tambah hilang. Itu kemudian search itu nanti ajak ya, ini nanti ke arah ajak nih, eksekusi ke ajak, nanti masuknya ke ajak.php ini ajak itu live searching tadi ya. Misalkan kalau klik itu kita nanti tampilkan ini yang sesuai dengan inputan kita. Kemudian ini CSS-nya coverage itu untuk main sama end page, create akun, login itu login akun, login ya. Karena create sama login itu beda ya tadi. Terus kemudian style sheet itu untuk semuanya tadi yang sama. Oke, itu gambarnya cuman ini. Kemudian terdata oke. Terus kalau misalkan aku punyaku kalau misalkan nggak ada CSS ya, web blazernya
banyak cuy. Wih, banyak banget cuy, padahal aku cuma pakai 3. Saya nggak tahu kok tiba-tiba Facebook, Facebook bisa fanatik api Van Awesome. Oh nggak tahu bro. Oh bootstrap juga ini jQuery kalau PHP. Nah cuman pakai PHP apa ya, cuman PHP terus ya PHP itu CSS HTML nggak tahu lah. Kalau misalkan aku hilangkan ya web developernya, misalkan CSS-nya aku hilangkan, bisa apa coba. Nah ini cuy, ini besar banget ya. eh kok ya, kalau lagi komputer ini menu about us credit logout. Nah ini home data item ya gitulah. Ini beberapa disable all style. Misalkan ini nama barang, ini ada 2 ya, ini ada 2 karena tadi apa ya, karena kalau misalkan ini full Windows, mindsetku itu munculkan bagian yang ini, kemudian kalau misalkan responsif itu tadi walau full Windows itu munculkan yang ini, kemudian ini hilangkan, kemudian kalau waktu itu apa namanya responsif, hilangkan yang bagian yang atas ini, kemudian munculkan yang ini. Jadinya tadi tiba-tiba berubah itu karena ini, tapi ini karena aku display non, jadi nggak terlihat full full laptop, full layar laptop. Nah ini spasinya, ini aku tadi hilangkan ya spasi itu. Oke, aduh, kepencet 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 aduh kepencet. Terus kemudian fontnya itu aku pakai itu, aku pakai apa font, fontnya aku pakai sans serif Cambria. Oh Cambria sans serif Arial Arial sans serif. Ini mungkin aku belum terlalu perhatikan fontnya ya, mungkin bisa pakai font itu ya. Poppins itu banyak yang pakai Poppins. Oke, ini sans serif semua. Tadi kalau aku bisa klik apa ya? Oh ini colornya F. Oh bisa diklik. Nah gini, Cambria, Cochin, Cochin. Oke, close. Kita langsung maksimalkan. Oke, gitu ya. Itu oke. Itu adalah website pertama saya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, dan semoga kedepannya bisa menjadi yang hebat lah, walaupun di atas langit masih banyak ada langit ya, kita semoga berusaha menjadi lebih bagus dari yang sebelumnya. Oke, sekian dari saya, kurang terlebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.